Di sana itu dengan melihat konten ini sudah mempunyai gambaran harus bagaimana. Jam 4 aja udah penuh, nggak dapat. Jam 4 itu kita dapatnya itu di luar ya. Jam 3.20 atau jam 4 ya. Karena kan kita kepotong sholat subuh nih pastinya juga udah menunggu. Tapi bagi rekan-rekan yang ingin lihat koleksi kami Kalimantan, kita nggak bawanya nggak berat-berat amat ya. Lah kalau memang pengen... Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa and Chico. Oke, sesuai janji kami ya, kita akan memberikan tips bagaimana belanja di pasar Tasik ya. Ini dengan pengalaman kita yang sudah beberapa kali ke sana kemarin ya. Itu memang ada suatu hal yang perlu kita bagikan agar rekan-rekan semua ketika belanja di sana itu dengan melihat konten ini sudah mempunyai gambaran harus bagaimana ya, mulai dari tempat parkir, habis itu pemilihan ya, pemilihan model, jenis baju, harga ya, supaya nanti kita juga nggak ketipu beli dengan harga yang mahal ya, yang sekiranya itu masih ada juga di pasar Tasik itu yang murah-murah. Oke, kita sekarang bicara yang pertama yaitu belanja. Waktunya kapan sih? Apakah subuh? Apakah jam 7 ke atas atau jam 9 atau karena biasanya jam 10 itu kata mereka sudah pada mulai tutup, persiapan tutup ya. Jadi kalau dari pengalaman kami, kalau kita belanja subuh itu lebih enak ya. Belanja subuh pun harus ada waktunya ini ya. Jadi usahakan entah dari mana tempatnya saudara-saudara sekalian ya, Jabodetabek misalkan ya, pokoknya harus sekarang Bogor nggak itu. Jadi Jabodetabek ya. Jadi kalau kita pingin enak cari tempat parkir itu datang di sana sekitar jam 3.20 ya, jam 3.30 lah ya. Sampai jam 4 kurang seperempat itu adalah waktu yang pas. Itu pun jam 3.30 ya, jam 3.20 itu udah penuh di pom bensin itu ya. Jadi sebelum pasar Tasik itu ada pom bensin, biasanya parkir di sana membeli. Iya, itu kalau kita udah jam 3, jam berapa? Jam 4 aja udah penuh, nggak dapat. Jam 4 itu kita dapatnya itu di luar ya. Jam 4 itu kita dapatnya parkir di luar ya, di pinggir jalan ya. Which is itu mengurangi rasa ketenangan kita berbelanja itu pokoknya. Karena apa? Karena kita harus selesai jam 5:30. Karena apa? Kalau enggak diderek sama dishub. Jam 6 dishub sudah. Iya, jam 6 itu dishub udah mulai patroli, melakukan penderekan mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan gitu loh. Ada juga di dalam, cuman kendalanya kalau di dalam itu keluarnya susah. Keluarnya itu udah rame pasarnya itu ya. Jadi saran saya kalau parkir enak di luar, karena apa? Keluarnya kita mudah ya. Tapi parkir di luar itu pun juga ada jam waktunya. Jadi paling lambat jam 3.30 atau jam 3.45. Tapi lebih baik jam 3.30 atau jam 3.20 lah udah nyampe di pasar Tasik. Dan tarif parkir itu adalah 20.000 sampai 25.000 ya. Itu jangan kaget, jadi makanya ya, jangan kaget ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebijak mungkin ya, seleluasa mungkin. Parkir, ngopi. Ya. Terus yang kedua mengenai model jenis kainnya ya. Jadi ada beberapa yang istilahnya itu pelapak-pelapak yang jual itu harga dengan kain yang sama ya, model yang sama, harganya lebih mahal. Nah ini hati-hati. Jadi kenapa kita menyarankan harus sampai sana tuh jam 3.20 atau jam 4 ya, karena kan kita kepotong sholat subuh nih pastinya kan, rekan-rekan pasti sholat subuh kan, nggak mungkin kalau nggak sholat subuh. Iya, habis sholat subuh itu mulai rame. Jadi sebisa mungkin jam 3 sebelum subuh itu kita udah keliling lihat sambil apa, mapping area di otak kita kan. Oh ini di sana gitu ya. Itu kita lihat harga dulu. Jadi jangan keburu beli dulu walaupun modelnya bagus ya.
kita lihat harganya dulu. Harganya kita lihat sambil keliling ya, karena ya lumayan lebar juga ya. Nah, ya, jadi siapkan stamina juga ya. Jadi keliling ya, nanti pasti akan tahu. Biasanya jam 3 itu ada yang belum buka, yang harga murah ya, ada yang belum buka. Mostly yang harga murah-murah itu mereka bukanya setelah subuh. Lah kadang itu udah punya pelanggan tetap, dikeroyok ya. Makanya saya bilang kalau belanjanya itu jam 7 atau jam 10, jam 8 ke atas itu udah kehabisan kita. Bahkan ada yang kemarin itu sebelum subuh itu udah mulai datang, ketika teman-temannya baru buka dia udah habis. Nah itu, jadi makanya kenapa kita menyarankan kalau memang niatnya jualan ya, supaya dapat barang bagus dengan harga yang murah itu subuh. Karena apa ya, kadang itu sudah habis, itulah ya pengalaman, udah ada pelanggannya yang datang meminta 2 koti, 3 koti, 4 koti. iya. Jadi ya itulah, jadi kita nggak kebagian. Makanya harus, jadi kalau kita datang jam 7, jam 6 waduh sudahlah, Tapi dapat capek. Iya. baiknya itu kalau ada kalau kita harganya cuma sekali atau setengah kopi, itu mesti doanya semoga laris manis ya. Aku tuh langsung, aduh alhamdulillah didoain, mudah-mudahan. Dan kalau laris manis kan dia juga, kita belinya berkali-kali sama dia. Betul. Gitu. Yes. Jadi itu ya. Jadi yang pertama parkir, yang kedua kelilinglah dulu sambil mapping area. Diinget-inget tuh yang tadi tanya, oh ini ada yang murah. Nah tapi dikit dulu, tapi setidaknya areanya diinget-inget ya. Patokan-patokannya lah diinget-inget ya. Satu tempat dia jualan dengan model mungkin beda, maksudnya motif mungkin beda, tapi dengan kualitas yang sama, model baju yang sama, itu berbeda. Beda mobil, mereka bukanya terang ya. Beda mobil, beda harga. Bahkan ada yang sampai bedanya itu 40 sampai 50 ribu. Hati-hati. Hati-hati ya. Jadi perbedaannya bisa sampai 40-50 ribu. Jadi kalau kita mau jual lagi kan ya susah ya. Makanya kita harus selektif banget. Ya ini pengalaman kita, kita juga kejebak beli yang harga mahal ya, kejebak ya. Jadi makanya kita belajar learning. Harga berapa di tempat lain. Ya. Jadi makanya kita sharing learning ini kepada rekan-rekan supaya rekan-rekan juga bisa lebih ada wawasan ya. Lalu yang ketiga mama parkir sudah, keliling mapping sudah, yang ketiga eksekusi ya kan. Siapkan dana yang cukup, tren-tren yang lagi in itu apa ya, tolong diinin. Dari kita udah keliling tadi, udah mapping, udah tahu orang yang harganya murah yang mana, baru tinggal eksekusi di akhirnya. Tapi jangan lama-lama eksekusinya, bisa. Oh iya benar juga. Ya ada juga sih kalau memang kita lihat memang di sana udah mahal, di sini udah murah, langsung aja eksekusi aja. Bedanya kalau udah sampai 30-40 ribu langsung kerja. Iya, kalau memang udah kelilingnya ke sana itu kita lihat harganya 30-40 ribu langsung hajar aja sudah ya. Eksekusi. Karena udah punya pelanggan, begitu saya tanya harganya berapa tuh di belakang udah ngantri. Minta 2 kodi, 3 kodi, 4 kodi. Nah, itu. Iya. Oke, itu. Sedangkan kita ini nanti rencana akan kirim ke mana? Ke Jawa Timur ya. Permintaan juga udah menunggu. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin lihat koleksi kami Kalimantan ya, yang bagi lihat koleksi kami ini mungkin penutupan terakhir dari Sabtu ya, kita baru parkir ya. Minggu kita kargoan kirim ke Kalimantan sama ke Banyuwangi, Jawa Timur lah ya, Jawa Timur ya. Iya ya. Oke, itu adalah tips berbelanja di pasar Tasik. Oh keluar, jadi lupa kan. Jadi kalau keluar dari Tasik usahakan jam 6 kurang deh. 6 lebih dikit boleh, jangan jam 7. Iya, karena macetnya luar biasa. Ya, macetnya luar biasa. Kecuali bisa disikapin nih, misalkan gini. Kita parkirnya jauh dari pasar Tasik, kalau lebih tenang lagi ya, cari perkantoran atau McDonald atau Dunkin Donat ya. Parkirlah di situ yang deket-deket ya. Terus jalannya agak jauh memang, tapi ya gitu, Anda harus bawa travel bag yang bisa ditarik. Kalau bawa beratnya minta ampun ya, karena kita pengalaman beli, bawa, masukin mobil, belanja lagi seperti itu. Jadi travel bag juga penting supaya kita
nggak bawahnya nggak berat-berat amat ya. Nah kalau memang pengen tenang lagi pas datang kesiangan, parkirlah di luar, mesti McDonald, Dunkin atau di mana. Di seberang tuh ada pasar, model pasar Tasik, tapi dia bisa sampai siang sampai sore. Itu memang khusus buat parkiran seberangnya. Jadi kalau kita ke pasar Tasik Cideng itu belok kiri, itu yang lurus lampu merahnya nyebrang dikit. Oh ada ya. Oh ya, di situ mungkin bisa sebagai alternatifnya di situ. Cuman kalau Anda pas posisi parkir di pasar Tasiknya, Cidengnya, usahakan jam 6 kurang seperempat udah jauh lah. Karena kemarin kita jam 7 jam 7 kurang seperempat kita ya kemarin. Jam 7 kurang seperempat itu udah macetnya, waduh pusing ya. Keluar aja bisa sampai waktu 40 menitan lah ya kita ya. Sampai terbebas dari macet itu sekitar segitulah. Makanya daripada ini kita membagikan pengalaman pahit kami ya. Semoga bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa di channel Panji. Semoga kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat terkait dengan peluang usaha gamis ya di pasar Tasik Cideng.